Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi IPS kelas 7, potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada keanekaragaman hayati. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam ada 3 macam, yaitu berdasarkan tujuan, berdasarkan sifat, dan juga berdasarkan sumber daya asal. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam hayati. Sumber daya materi adalah sumber daya alam yang berbentuk benda mati dan dapat dimanfaatkan untuk fisiknya. Sumber daya energi dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya konvensional dan sumber daya non-konvensional. Sumber daya konvensional adalah sumber daya yang berasal dari alam secara alami, contohnya batu bara. Sumber daya alam non-konvensional berasal dari penemuan-penemuan manusia, contohnya adalah batu baterai. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki 2 jenis, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah cadangan kekayaan yang selalu ada dan dapat dibaur ulang. Contohnya matahari, angin, air, tanah, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun untuk bisa pulih, sehingga jumlahnya bisa dikatakan terbatas dan suatu saat akan habis. Contohnya batu bara, emas, nikel, minyak bumi, dan masih banyak. Sumber daya alam berdasarkan asalnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari kehidupan makhluk hidup yang di dalamnya terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya seperti sungai, batu, mineral, dan segini saja pembahasan saya hari ini tentang sumber daya alam Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.